Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Kamis tanggal 29 Januari 2026, bersama saya Margaret Ermiati Rambakila. Bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita sampai saat ini di penghujung bulan Januari tahun baru 2026, dan juga bersyukur atas ulang tahun GKI Salatiga yang ke-83 tanggal 20 Januari yang lalu. Saya mengucapkan selamat ulang tahun GKI Salatiga yang ke-83. Kita sebagai anggota jemaat GKI Salatiga mensyukuri atas berkat, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selama 83 tahun dalam pelayanan kita di GKI Salatiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami sepanjang istirahat kami sepanjang malam sampai pagi ini kami boleh bangun dengan kesehatan yang baru daripadamu. Dan pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah firman Tuhan memberi terang dan pengertian. Bacaan diambil dari Mazmur 119 ayat 130. Firman-Mu yang tersingkap memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang tak berpengalaman. Terang selalu merupakan pemenang dalam kegelapan. Di sebuah ruangan, betapapun gelapnya, akan menjadi terang bila sebuah lilin kecil dinyalakan di dalamnya. Benda-benda yang ada di ruangan itu yang tadinya tidak terlihat oleh pengaruh kegelapan akan dapat dilihat dengan nyata berkat cahaya lilin itu. Sehingga benda-benda yang ada di ruangan itu tampak jelas dan mengetahui secara pasti fungsi dan kegunaan benda-benda tersebut. Dalam ruangan yang gelap, orang hanya dapat meraba-raba dalam ketidakpastian. Hidup manusia dalam kegelapan penuh dengan ketidakpastian. Manusia hanya mengejar kehormatan, kekayaan, harta benda yang penuh dengan ketidakpastian, karena dapat dirusakkan oleh minat dan karat atau dicuri orang. Tetapi setelah terang itu datang, semuanya menjadi jelas dan pasti. Bacaan kita hari ini mengungkapkan bahwa firman Tuhan berfungsi sebagai terang atau pemberi terang dan pengertian. Di bacaan kita ayat Mazmur 119 ayat 130. Bagi kita firman itu tak lain daripada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini sebagai terang yang sesungguhnya untuk menerangi setiap orang yang percaya kepadanya. Jelas bahwa hanya Yesus Kristuslah satu-satunya yang berkuasa memberi terang dan pengertian yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita dipenuhi oleh dosa dan kita berada dalam suasana kegelapan, membuat kita tidak dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita tidak dapat mengerti makna kehendak Allah yang berkenan kepadanya. Kita hanya hidup meraba-raba dalam kegelapan menuju kebinasaan. Tetapi justru di saat-saat yang merisaukan itulah
Yesus Kristus menampilkan diri dengan sabdanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Dapat kita baca dalam Yohanes 8 ayat 12. Terang Yesus itulah yang akan menerangi hati kita yang penuh dengan kegelapan oleh karena dosa. Terang itu pasti akan dihalangi oleh kegelapan atau kuasa kegelapan. Tetapi kegelapan itu tidak dapat menghalanginya, sehingga terang itu akan mengalir memasuki hidup kita untuk menjadikan kita sebagai anak-anak terang dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari dengan kerendahan hati kita menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan kita, agar kita dapat membawa terang dalam menjalankan kehidupan pelayanan kita, baik di gereja, di lingkungan kerja kita, ataupun di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Dan biarlah terang itu bercahaya di dalam kehidupan kita. Dan kita harus bersyukur karena firman Tuhan telah memberikan terang dan pengertian kepada kita sebagai landasan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang telah memberikan terang itu kepada kita, umat yang percaya. Biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa menjadi terang bagi kehidupan kita, bagi kehidupan masyarakat di mana kita tinggal, dan biarlah kita tetap setia melakukan firman Tuhan di dalam terang kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena firman Tuhan sudah kami baca dan mendengarkan dan merenungkannya. Biar Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, menjadi terang bagi kehidupan kami. Biarlah kami boleh membawa terang yang bercahaya di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga banyak orang datang di dalam terang itu. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.